Tepat memilih komoditas dan waktu tanam menjadi kunci sukses tidaknya bertani. Disitulah titik awal petani dalam meraih kesuksesan. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada di lahan gambas puspita milik Pak Ipul di Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang. Gambas menjadi komoditas sayur yang digemari oleh petani karena harga panen yang stabil dan masa panen yang singkat. Maka tak heran beliau memilih gambas sebagai tanaman utama yang dibudidayakan selama hampir 10 tahun. Kita akan mengupas tuntas cara beliau melakukan budidaya gambas mulai dari olah lahan sampai panen. Seperti apa cerita selengkapnya? Oke, sehat. Pripun kabarnya Pak Ipul? Alhamdulillah sehat. Bisa kenalan dulu ini Pak Ipul. Ya, memperkenalkan diri nama saya Pak Ipul, petani gambas dari area Pakunden Luar Magelang, Jawa Tengah. Saya petani ya tanam gambas ya sudah cukup lumayan lama, hampir 10-an tahun, beberapa benih. Akhir-akhir ini saya sudah tanam ternyata dari benih kapal terbang atau biji yang agak lumayan istimewa dalam pertumbuhannya di sini, lolos dari trip dan pertumbuhannya sangat bagus. Oke, Pak Ipul, infonya kemarin Pak Ipul ini ya Pak mengalami lonjakan harga sangat parah ya Pak, murah itu ya Pak ya, Murah dan banget. banyak petani gagal di sini. Iya gagal karena nggak dipelihara sama sekali, efeknya dia itu kapok atau gimana. Nah gimana sih Pak Ipul tipsnya ini kemarin ini infonya kan sempat gagal tapi bisa tumbuh kembali gitu loh Pak. Ya, sementara saya ini berjuang terus karena saya tanamannya cuman gambas terus, gambas sama cabai. Intinya saya ini penggemar gambas. Pokoknya saya inovasi kalau ingin mencapai harga yang maksimal atau tinggi harus lihat situasi di mana petani dari mana saja yang nanam gambas itu. Kalau sedikit saya baru nanam, itu prospeknya untuk menjangkau harga yang maksimal gitu. Kalau terlalu banyak petani yang nanam biasanya di pasaran harganya murah, yaitu efek jerah saya. Kalau tanam pokoknya harus harga yang tinggi, pilih momen yang tepat dan bagus. Oh Pak Ipul, saya pengen tahu dong Pak, sharing ya Pak ya ini tentang pergambasan ini, tips sukses tanam budidaya seperti apa. Mungkin Pak Ipul bisa cerita dari cara olah lahan, bikin bedengan dan bikin lanjarannya kan beda ya Pak ya. Nah ini gimana Pak, dan pemupukannya tentunya. Mungkin dari olah lahan dulu Pak. Sementara dari olah lahan, saya kemarin itu lahan saya perbaiki, saya sterilkan, saya buat bedah angler seperti nanam padi. Terus saya dayungan sampai 20-an hari. Setelah itu saya bajak lagi, saya buat gundukan. Buat gundukan itu saya kasih pupuk kandang. Ini kan sisa kemarin kayaknya masih banyak. Saya kasih ya cuman biasa, nggak seperti biasanya saya double gitu. Terus saya kasih pupuk kimia. Itu kotoran hewannya itu sama pakai kohe ayam. Saya kasih pupuk kimia Vertipos, Ponska, sama dolomit. Nah ini kondisi dolomitnya ini terlalu lumayan banyak ini, 20 karung di tempat ini. Oke Pak Ipul, sebelum ke situ, kalau untuk lebar bedengan sendiri sama tingginya ini gambas nih sama nggak sih Pak, kayak tanam cabai dan lain-lain gitu Pak? Ya, masalah tingginya bedengan dan lebarnya ini saya samakan sama tanaman cabai. Istilahnya drainase si airnya itu harus lancar, karena kalau nanti tanamannya terserang jamur, kalau airnya nggak lancar, nanti jamurnya susah untuk mematikan atau memandikan jamur. Intinya cuma gitu. Kalau cabai ya juga gitu. Oke Pak, sebelum ke teknis budidaya lebih lanjut ya Pak Ipul. Ya. Sebetulnya tantangan utama tanam gambas itu sepanjang 10 tahun tadi Pak Ipul nanam gambas itu apa sih Pak sebetulnya? Tantangannya cuman ya itu satu. Pertama itu tripnya itu, kalau benihnya nggak bagus nanti nggak lolos trip, nanti hancur nggak panen. Kedua nanti
pas pas panennya itu kasih momen yang bagus. Momen bagus itu pas harganya lagi tinggi gitu. Biasanya kalau banyak orang yang tanam, nanti harganya panen biasanya agak murah. Kalau saya sering sendiri gitu, nyari momen sendiri gitu, nggak bareng-bareng sama teman-teman nanam. Alhamdulillah ini saya nanamnya paling akhir, alhamdulillah pas masa panennya ini harganya naik atau up. Oke, Pak, kalau dari serangan funginya atau jamur gitu Pak, ini kan termasuk daun lebar ya Pak. Ya. Gimana Pak untuk gambas itu? Kalau masalah menangani jamur, saya kasih obat jamur itu dari awal ada sistemik, ada kontak. Dari kecil gitu. Masalahnya seperti divaksin dari awal gitu. Nanti tanamannya kalau semprotannya rutin, nanti tanamannya pasti agak sehat dan nggak serang jamur. Itu pengalaman dari saya. Oke, siap Pak Ipul. Kita balik lagi ke teknis budidaya, kita lanjut ya Pak. Ya. Tadi ulasan. Ya. Ini kan tadi kan diolah lahan, mungkin hampir sama seperti tanam cabai tadi ya Pak ya. Ya. Tadi berarti Pak Ipul buat bedengannya lebar berapa? 120 atau berapa Pak? Kalau ukuran lebar bedengan saya kurang tahu pasti ya. Yang penting ukuran belaknya itu 190 atau 2 meter. Apa Nanti, ukuran ininya? ini belaknya ini, panjangnya sini sama-sama. Panjangnya kalen? Nah, panjangnya ini sama sampai situ. Oh, antar kalen ini. Kalen sampai ke yang sana. Sampai kalen. Ya. Oke. Apa tadi berapa Pak? 190 sampai 2 meter. Oke, lanjut. Dan tingginya dibuat tinggi gitulah istilahnya, semaksimal mungkin. Oke, kalau tadi untuk melancarkan aliran air juga ya. Ya, untuk menekan aliran air. Baik. Kalau untuk pupuk dasarnya Pak Ipul memakai apa dan dosisnya berapa Pak yang ideal? Kalau saya pupuk dasarnya itu pakai kohe ayam itu sangat berlebihan saya. Tapi saya sudah matikan sama E4 itu biar dia matang di lahan cepet gitu loh. Saya sering overdosis pokoknya. Satu lahan 100 meter atau satu pesok, E4 satu botol harus saya habiskan. Karena untuk mempercepat pupuknya menjadi bagus atau matang gitu. Masalah pupuk kimia, saya biasanya 100 meter itu 1 kintal atau 150 kilo. Itu udah NPK ya Pak? Cuman Ponska aja. Ponska sama Vertipos. Oke, lanjut setelah itu tanam ya Pak. Ya, tanam tutup mulsa. Ya. Nah, setelah tutup mulsa itu jeda tanamnya berapa hari itu Pak? Jeda tanamnya kalau gambas itu mungkin 1 minggu juga sudah berani. Kalau cabai biasanya saya 1 bulan atau setengah bulan. Paling lama ya 1 bulan itu. Untuk mengantisipasi tanaman nggak layu, nggak tanjang, nggak sulam. Pak Ipul, lagi tambahan nih. Kalau untuk gambas ini apakah harus lahan baru atau lahan janda pun bisa Pak? Dan caranya masing-masing gimana Pak? Oh itu masalah itu. Kalau saya tanam lahan baru, kalau bibitnya bagus, insya Allah tanamannya lancar dan dapat tanaman yang bagus lah, istimewa lah istilahnya. Itu kalau bibitnya bagus pokoknya tahan trip gitu loh. Karena masalah di sini rentan banget gambas itu trip atau keriting gitu Mas. Kalau petani di sini mengatakan. Kalau masalah lahan janda bisa nggak jauh dari lahan yang pertama kalau saya nanam biasanya. Tapi ini lahannya itu dibuat steril dulu. Misalnya rumput-rumput dibersihkan, nanti dicencem, istilahnya didayungkan, nanti dikasih pupuk susulan itu. Kalau saya pengalaman saya cuma seperti itu. Pokoknya asal musanya masih bagus, nanti bisa seperti yang pertama. Tadi kan proses tanam, jadi seminggu itu udah bisa ditanami ya Pak? Ya, seminggu. Nah, setelah itu gambas itu untuk pupuk berikutnya, setelah pupuk dasar tadi, itu gimana Pak? Kalau saya kasih pupuk susulan biasanya kalau
tanaman yang sudah merambat ada tunas buahnya, itu ada buahnya langsung kayak sebesar rokok biasanya. Terus saya kasih pupuk susulan atau cokol. Pasti lahan pertama juga gitu, lahan janda juga gitu. Kalau lahan janda nanti dosisnya lebih banyak. Masalahnya lahan janda kan yang kemarin sudah dimakan tanaman yang kemarin gitu, pupuknya perlu lebih banyak gitu. Dan itu pakainya pupuk apa, Pak? Biasanya saya kasih itu kalau lihat cuaca, kalau cuaca panas berani sama urea dikit biar tanamannya hijau dan lemes. Saya kasih Ponska Plus dan KCL. Itu berarti di fase generatif ya, di pas udah buahnya udah segede rokok gitu ya? Ya, di rokok itu biasanya. Berarti itu di kisaran umur berapa ya, Pak? 30-an ya? Mungkin 30-an, 35. Tergantung kesehatan tanaman nanti. Kesehatan tanaman. Ya. Setelah itu ada pemupukan tambahan enggak, Pak? Ya, masih ada lagi. Nanti kalau sudah istilahnya panen setengah, susulan lagi bisa. Sama Dosisnya itu. Sama. Iya, dosisnya sama. Berarti ini udah di fase panen separuh jalan gitu ya, di fase panen keberapa itu? Separuh jalan ya mungkin gelombang pertama panen, misalnya gelombang pertama itu 8 sampai 10 petikan, susuli lagi pupuk susulan. Oh, itu masih bisa bagus ya, Pak ya? Masih bisa bagus. Yang kemarin itu saya sampai 22 petikan itu kocor dan kasih pupuk susulan itu. Oke, menarik. Setelah itu selesai pemupukan. Selesai. Nah, lanjut Pak, kita pengen membahas tentang penanganan hama penyakitnya ya, Pak. Ya. Tadi kita udah singgung di awal tripnya yang paling ganas di sini ya, Pak, untuk area di Kecamatan Keluar Magelang ini. Nah, untuk penanggulangan trip sendiri Pak Ipul gimana, Pak, triknya? Kalau trip saya biasa pakai Abamectin sama biasa itulah kandungnya Abamectin aja. Enggak dosis-dosis tinggi, tapi saya mix sama asam amino. Itu jelasnya itu pertumbuhannya tripnya megar dan pupusnya itu langsung jalan gitu. Istimewa itu saya mix trip sama asam amino. Asam amino terserah, kalau saya menggunakan Harvest itu. Kalau penggunaan varietas tahan virus sendiri gimana menurut Pak Ipul? Apakah tetap harus memakai itu atau seperti apa, Pak? Kalau saya pokoknya saya benihnya apa saja saya tetap pakai itu, penanggulangan pakai obat itu, trip itu. Jadi walaupun udah tahan virus tetap harus pakai ya, Pak ya? Harus pakai dari awal, pencegahan lah. Pencegahan. Ya, pencegahan. Iya, oke. Berarti intinya yang sudah tahan virus harus pakai, apalagi yang nggak tahan ya, Pak ya? Betul itu. Baik. Lanjut Pak. Tadi juga saya singgung tentang funginya, Pak, tentang jamur. Biasanya kan kadang di daunnya itu dia terjadi kresek ya, Pak ya, hawar daun gitu ya, atau downy mildew gitu. Itu gimana Pak Ipul penanggulangannya? Kalau saya penanggulannya cuma sederhana saja, pakai obat jamur oplosan dari awal. Biasanya saya menggunakan Bindas 100 gram, Rambat 100 gram, Victory yang besar itu 1 kilo, sama cover WP itu saya oplos jadi 1. Biasanya seperti itu, kemasannya itu sudah hampir 2 kiloan. Nanti kalau itu belum mampu, saya kasih yang cair-cair itu, yang agak lebih mahal gitu loh. Biasanya sederhana itu sudah mampu kalau rutin cara penyemprotannya. Berarti itu di mixnya dengan dosis sama apa, berapa sih Pak dosisnya, Pak? Kalau saya dosisnya kalau masih kecil atau hidup itu cuman masih kecil itu 1 sendok makan. Kalau sudah tumbuh besar 2 sampai 3 sendok makan, kapasitas tangki 20 liter. Oke, berarti masing-masing 1 sendok makan itu ya? Kalau kecil 1 sendok makan, kalau udah besar gede 2 sampai 3 sendok makan. Oke. Dan itu disemprotnya cukup berapa kali, Pak? Ya, kalau mau bagus biasanya selang 5 hari, rutin 5 hari terus.
Kalau lebih bagus lagi 4 atau 3 hari, tapi itu boros. Iya, 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 iya. Berarti emang ya pekerjaan sehari-harinya kalau gambas ini 5 hari sekalinya nyemprot gitu ya Pak. Kalau hariannya ada nggak Pak? Hariannya maksudnya gimana? Maksudnya kerjaan harian itu apakah naleni atau apa gitu? Oh, dalam proses itu perambatan atau perawatan itu, kalau pertumbuhannya cepat nggak ada hitungan, pokoknya pagi berangkat sore berangkat. Kalau nanti istilahnya nggak dirambatin atau telat, nanti kacau, nanti tanamannya nggak menjalur gitu. Tidak sesuai yang diinginkan gitu loh. Oke, baik, berarti ini juga sebenarnya Pak Ipul setting ya, ada jalurnya gitu ya? Iya, ada jalurnya, itu tali-talinya itu. Saya juga pengen tahu juga membahas tentang ini, cara apa ya, cara membuat rambatannya seperti apa. Mungkin itu bisa jadi tips tersendiri bagi kita ya Pak Ipul.